selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Podcast kali ini kita kedatangan tamu, seorang pengurus juga ketua PSHT, Persaudaraan Setia Hati Terate, namanya Pak Sumiran. Assalamualaikum Pak Sumiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat Bapak? Oh, kalau latihan tiap hari tetap sehat ya? Sehat. Itu latihannya tiap apa tuh kok SH Terate itu? SH Terate itu latihannya terjadwal Bapak. Terjadwal. Dari kegiatan siswa tingkat sapu hitam, sapu hijau, Iya. sabuk putih, Iya. kemudian apa itu setelah sabuk putih nanti pendadaran, kemudian pengesahan. Pengesahan itu jadi pendekar? Enggak? Ya, pengesahan itu disahkan sebagai pendekar atau warga tingkat 1. Warga tingkat 1. Ya, betul. Jadi setiap grade itu minimal latihannya 4 bulan baru kenaikan sabuk, Bapak. 4 bulan baru kenaikan Kenaikan sabuk. sabuk, ya. Setiap minggu berapa kali latihannya? Minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Katanya latihannya harus malam hari. Kenapa itu? Latihan tidak harus malam Oh, hari. tidak ya? Menyesuaikan apa itu lingkungan masing-masing. Kalau di lembaga formal, di madrasah atau di sekolah, Iya. di SMA, SMP biasanya menjadi kegiatan ekstrakurikuler. Oh, sudah masuk di kurikulum ekstrakurikulernya Ya, sekolahan-sekolahan ya? Pendidikan formal. Pendidikan formal ya. Iya, saya kemarin pas ngobrol sama Pak Rektor UNS itu juga ada ekstrakurikulernya itu SH Terate, Iya, betul. perisai diri, Iya. apa itu tapak suci, macam-macam itu ya. Iya, betul, Bapak. Pencaksilat ya. Tapi pencaksilat itu aslinya itu memang dari Indonesia kok ya. Ya, pencaksilat itu bagian dari IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia, yang jumlahnya tidak hanya SH Terate, ada Keras Sakti, ada Garuda Sakti, ada perisai diri, ada tapak suci, itu ortomnya Muhammadiyah, ada Iya. Pekarusa, itu Iya. ortomnya NU. Nahdlatul Ulama. Jadi memang jumlahnya memang banyak. Memang itu bagian dari budaya bangsa yang dilestarikan. Artinya itu memang seni kok. Bela diri itu kan seni. Ya, betul. Makanya dinamakan seni bela diri gitu ya. Ya, seni bela diri. Artinya untuk membela diri. Iya, Bukan membela untuk diri. menyerang ya. Bukan. Bukan untuk menyerang. Jadi pencaksilat itu hakikatnya adalah untuk menjaga kehormatan pencaksilat itu. Menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. I see. Kemudian untuk mengenal diri pribadi. Iya. Untuk menjaga kehormatan dan mengenal diri pribadi. Karena di dalam Islam diyakini siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Oh, I see. Ya, itu seperti itu. Jadi sebenarnya jurusannya ke sana ya. Ya, jurusannya kepada Tuhan. Kepada Allah gitu. Sangkan paran. Paraning dumadi. Ya, sangkan paraning dumadi. Seperti itu SH Terate. Berarti memang filosofinya tinggi sekali. Kalau saya lihat tujuannya ya, tujuan didirikan itu mendidik dan menjadikan manusia berbudi pekerti luhur. Iya, betul. Tahu benar, tahu salah. Bertakwa kepada Tuhan. Ya, Yang beriman Maha dan Esa. bertakwa kepada Tuhan Betul, yang Maha betul, Esa. Bapak. Itu tujuan utama itu ya. Tujuan Pak, ya? utamanya. Jadi bukan karena untuk kekebalan, untuk apa enggak ya? Ya, yang namanya setiap SH Terate, setiap warga SH Terate memang semua kegiatan latihan itu memang hanya syarat Hanya syarat. untuk membangun ketahanan diri, untuk membentuk karakter, kemudian setelah itu hakikatnya adalah untuk menjadi manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tujuannya ke sana ya. Iya, akhirnya betul. ya. Ini kalau kita hayati benar filosofi dan tujuannya apa? SH Terate ini ya luar biasa. Luar biasa. Pak. Tapi kadang-kadang ya karena nggak tahu tujuan ya, sering berkelahi di jalan itu ada, kadang-kadang padu sama pencaksilat yang lain itu ada juga ya. Ya, ini Bapak. Jadi sosiologis dengan teologisnya berbeda. Sosiologis ya. Kalau sosiologi memang manusia itu sudah
berkomunikasi dengan yang lain. Sebenarnya Pak itu karena faktor usia, faktor kemudian kurang pemahaman terhadap pluralitas adanya perguruan lain yang harus kita akui bersama. Saling hormati ya. Jadi sastra itu seharusnya sama dengan yang lain, jadi harus ada ukhuwah insaniyahnya harus ada. Ukhuwah watoniyahnya juga ada, harusnya begitu. Sastra itu. Kalau ukhuwah Islamiyah tidak, karena sastra itu tuh terjadi pluralitas, ada yang Muslim, ada yang Nasrani, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Jadi semua agama boleh masuk di PSHT ini ya. Boleh, karena memang pluralitas. Hanya memang ada wilayah tertentu yang semuanya itu Muslim. Itu giatnya juga luar biasa. Tadi malam itu di Surakarta itu, di cabang Surakarta ada giat istighosah tadi malam. Di SMP Negeri 20 Surakarta. Kemarin itu di Sragen itu, di Jenggiri itu mengundang mengundang Kiai Haji Ahmad Syafi'i. Juga memang ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemarin di Sragen itu halal korlap itu itu santunan anak yatim. Tidak ada pendekatan agama memang juga dilakukan seperti itu. Untuk ya mengajak mereka lebih dekat dengan Tuhan aja ya. Iya, mengajak dekat dengan Tuhan. Bahkan kemarin ada salah satu pantu menyampaikan surat Al-Maun. Pas saat dia menyampaikan sumbangan pada anak yatim itu menyampaikan surat Al-Maun itu bahwa barang siapa tidak mengasihi dan menyentuh anak yatim, mereka mendustakan agama. Ini masuk wilayah pemikiran Zatrati juga. Seperti itu. Iya. Makanya kan cepat berkembang ini. Kalau saya baca ada 236 cabang di kabupaten kota. Istilahnya cabang atau apa kalau di kabupaten istilahnya cabang. Cabang ya. Ya, kalau jadi Sastra itu ada pengurus pusat di Madiun, kemudian cabang itu di tiap-tiap kabupaten, ranting di tiap-tiap kecamatan, kemudian rayon itu di tiap-tiap desa. Rayon tiap desanya, bukan ranting ya? Bukan. Rantingnya itu kecamatan. Betul. Kalau di rayon itu biasanya ada tempat latihan namanya subranting. Subranting. Oh, berarti ranting, rayon, subranting. Terbalik, subranting, rayon, ranting. Subranting itu bagian dari kegiatan di tingkat desa. Bagian dari tingkat desa. Lah ya. Suprayon itu suprayon. Makanya kan dari cabang, kemudian ranting, rayon, subranting. Suprayon. Seperti itu. Suprayon. Kalau di Solo Raya. Kalau di perguruan tinggi namanya komisariat, Bapak. Oh, kalau masuk di perguruan tinggi, sekolah itu komisariat. Di UMS kelihatan juga ada komisariat. Komisariat ya. Iya, banyak banget. Memang daya tariknya luar biasa PSHT, makanya kita undang di podcast ini. Ada 236 kabupaten kota, jumlah anggotanya 7 juta orang lebih. Iya, betul. Itu kalau jadi partai politik sudah berapa kursi itu di Senayan itu kalau semuanya ini ya. Tetapi Zatrati salah satu sifatnya memang tidak boleh bersenyawa dengan partai politik. Tidak berpolitik. Tidak bersenyawa dengan partai politik, kecuali nanti dijadikan partai politik ya. Wah, itu tergantung beliau itu. Tergantung beliau. Kami kurang berpikir ke wilayah itu. Iya. Jaringannya kan watoknya di tingkat bawah. Betul. Jaringannya memang luar biasa itu. Iya. Didirikan di Madiun ya Pak ya. Betul. 1922. Betul. Oleh Ki Harjo Utomo. Ki Hajar Harjo Utomo. Harjo Utomo anggota SI Bapak, anggota Serikat Islam. Termasuk Budi Utomo juga katanya. Iya. Termasuk anggota Budi Utomo. Serikat Islam. Serikat Islam. Tetapi akar pendirinya sebenarnya Eyang Surodiwiryo. Oh, berarti duluan Eyang Surodiwiryo itu. Ya, dulu namanya dulu awal mulanya namanya Gendelo Cipto Mulyo. Awal mula berdiri. Gendelo Cipto Mulyo. Iya, betul. Apa itu artinya, Pak? Gendelo? Ya, gendelo itu ya semacam orang yang punya energi, punya kekuatan. Gendelo, gendelo gitu ya. Cipta itu ya punya daya cipta, punya pemikiran yang baik. Mulia itu untuk mencapai kemuliaan hidup. Kebahagiaan hidup ya. Kemuliaan hidup seperti itu. Luar biasa filsafatnya kalau kita uncai banyak ini. Di desa Pilang Bango kalau Pak Harjo Utomo ya. Kalau Ki Eyang Suro itu di mana? Sama di Madiun juga. Sama. Katanya juga berkolaborasi katanya, meningkatkan gerakan-gerakannya
Datuk Rajo Batuah dari Sumatera Barat. Betul, betul Bapak. Jadi jurus Esa itu memang dibuat oleh yang Suraya itu tidak sekali. Bertahap. Maksudnya bertahap, jadi sesuai dengan perjalanan hidup beliau. Oh, ya. Karena sepahaman saya jurus itu sebenarnya digunakan mengembangkan naluri. Untuk mengembangkan naluri. Jurus 1 sampai 36 itu sebenarnya akan membentuk naluri manusia, naluri berpikir, naluri merasa, naluri bertindak seperti itu jurus. Tapi gerakan-gerakannya banyak diilhami dengan senam ya. Senamnya kan banyak banget itu. Jadi begini Bapak. Itu apa itu? Sebenarnya jurus itu matang karena adanya senam. Oh. Senamnya matang dulu karena setiap senam itu sebenarnya dilakukan untuk membentuk jurus. Senam itu dilakukan untuk membentuk jurus. I see. Jadi hakikatnya ya jurus itu sendiri. Senam itu sarana untuk membentuk jurus. Biar lemes atau ya, semacam biar gerakannya benar. Warming up-nya itu ya, di senam itu ya. Karena kebenaran di dalam jurus itu akan berdampak pada energi. Seperti kita mengungkit misalnya, gaya itu kan menimbulkan daya. Iya. Kalau kita mengungkit benda, dayanya benda cara mengungkit benar akan menimbulkan energi atau daya. Kalau jurusnya benar akan timbul daya. Iya. Seperti itu. Tapi kalau nggak benar bisa kecetit ya. Nah, itu. Bisa keseleo. Kalau nggak benar. Makanya memang itu dilatih benar ya. Dilatih. Karena kan setiap gerakan itu akan dipahamkan bagaimana letak posisi tangan, pandangan matanya ke arah mana, letak posisi kaki, bentuk tubuh. Itu kan membentuk karakter manusia. Yes. Untuk karakter. Gerakannya harus mengikuti hitungan. Dia berdisiplin diri itu. Kalau tidak hitungannya belum dimulai ya dia tidak boleh bergerak. Kan itu membentuk disiplin diri. Untuk membentuk ketahanan diri, untuk membentuk kesabaran seperti itu sebenarnya. Itu jurus seperti itu. Jurusnya ada berapa kalau di PS1 itu? Jurusnya ada 36 Bapak. 36 itu sudah gabungan yang tadi di yang Suro tadi ya? Ya, 36 jurus. Ada yang jurus 1 itu A, B, C, jurus 1. Oh. Ada yang jurusnya hanya A saja, ada yang sampai C. Jurusnya ada 36. Itu kalau misalnya kalau senamnya 90 Bapak. Senamnya 90 gerakan? Ya itu untuk warga tingkat 1. Senamnya 90. Jadi ada kalau saya baca ada jenis pukulan itu, pukulan depan gitu. Terus pukulan sangkal atau pukulan bandul itu gimana? Ya, gini. Gini ya. Kalau swing, ini bandul. Oh, swing ya. Ada sikutan. Ya. Kales, ada samping. Ya. Ada samping juga. Sikutan juga ada. Samping itu sikutan itu. Beda lagi. Beda. Oh. Nah, sikutan gini sikutan. Nah itu kalau di kungfu itu Wong Fei Hung itu. Wong Fei Hung itu kan tenaga musuh ya, katakanlah kalau ini tenaga musuh itu diambil untuk menghantam dirinya sendiri. Itu loh, apa itu namanya itu? Dalam gerakan Tai Chi. Tai Chi ya. Itu diajarkan nggak di? Diajarkan tidak ada. Nggak ada sajian seperti itu. Tai Chi ya. Jadi energi musuh diambil untuk dikembalikan menyerang dia gitu ya. Rata-rata tidak mempelajari itu. Tidak ya. Kalau ada yang bisa berarti memang dia mengembangkan diri. Oh boleh. Dari 36 jurus mengembangkan diri. 90 senam itu bisa dikembangkan diri. Ya tergantung pribadi masing-masing. Itu nggak melanggar aturan? Oh tidak. Tidak ya. Tidak. Karena berkembang itu kodrat manusia. Yes. Tidak boleh menghalangi kodrat. Iya. Kalau tendangan ada belakang. Ya tendangan itu tendangan A. Oh A, B. Kalau jenjang itu termasuk apa? Tendangan jenjang biasa nggak ada tendangan jenjang. Nggak ada ya? Nggak ada. Adanya itu tendangan A, tendangan T, tendangan T, tendangan C. Tendangan sabit itu? Ya itu C. C ya? Ya tendangan C. Ada kaki tambah itu circle. Circle itu yang melingkar itu ya? Memutar. Jadi komplit semuanya. Ada B, ada C, ada T, ada circle. Komplit ya sebenarnya. Ya seperti itu. Kalau raganya sehat, jiwanya sehat. Kalau jiwanya sehat, raganya juga sehat. Ya, tapi begitu tuh Pak. Tapi kadang-kadang orang raganya sehat, jiwanya nggak sehat juga banyak. Banyak pikiran, banyak pikiran kalau itu. Kalau saya lihat PSHT itu kan indah ya gerakannya ya. Serasi, menarik gitu loh. Indah gitu loh. Apalagi kalau bareng-bareng gitu loh. Itu indah.
Misalnya Satrate itu sekarang juga mempelajari jurus tunggal ipsi juga ada. Jurus Tunggal ipsi ada. Jadi saya kira pengembangan itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. pengembangan dengan menyinergikan seni bela diri, misalkan pencak silat, apa namanya, atau PD, atau tapak suci, atau di pagar nusa itu, anu enggak? Sudah apa belum? Menyinergikan misalkan. Kalau itu sangat sulit, Bapak. Sangat Sulit ya? Sangat sulit karena memang satu tidak familiar lah. Satrate dengan gerakan-gerakan itu tidak familiar lah. Karena tidak wilayah keilmuannya, bukanlah keilmuannya. Tetapi kalau bisa kita mengambil hikmah dari gerakan-gerakan, biasanya itu akan kita ambil ketika kita dalam kondisi pertandingan. Kita bisa belajar lah, bertanding itu kita bisa belajar. Untuk mengantisipasi tendangan sana yang model begini, saya harus tendangan begini, begitu ya? Betul. Oh. Karena dunia pertandingan dengan dunia biasa berbeda. Kalau kita bicara dunia pertandingan, kita bicara teknik untuk itu mendapatkan nilai seperti itu berbeda. Ya kalau di pertandingan atau di apa itu namanya turnamen, di turnamen itu kan ada yang bertanding, tapi ada yang memperagakan sendiri itu loh. Ada 3 atau 4 orang itu peragakan, itu juga ikut juga. Itu juga pertandingan namanya. Namanya pertandingan. Ada pertandingan itu fighting, ada pertandingan pencak seni juga ada. Pencak seni juga. Oh itu namanya pencak seni ya. Bisa jurus tunggal, bisa jurus kelompok. Itu pencak seni namanya. Pencak seni namanya. Pencak seni. Ada yang pencak seni tunggal, ada pencak seni ganda, ada. Ada yang pertandingan itu fighting juga ada. Fighting juga ada itu ya. berarti ada musuhnya. Itu ada. Selama ini prestasi PSHT tingkat nasional, katanya juga di internasional ada berapa? Ada itu Mas Wardi. Mas Wardi itu, Mas Wardi itu Satrate murni itu. Satrate murni. Iya, itu ikut internasional. Iya, internasional. Mas Wardi itu saya lupa, tapi internasional. Mas tarung bebas itu. Iya, tarung bebas. Wardi itu. Hebat. Iya. Nah, kemudian selain tujuan kan juga ada ajarannya itu. Yang saya baca ajarannya itu vertikal menjalankan perintah Tuhan dan horizontalnya wajib mengamalkan ajaran Tuhan itu. Iya, betul. Betul itu, Pak. Betul. Jadi bagaimana seni bela diri dalam kaitannya dengan mengamalkan ajaran Tuhan itu gimana? Jadi Satrate itu ada 5 namanya pancadasar, Bapak. Pancadasar. Jadi dasar pertama itu persaudaraan. Oke. Ya, Satrate didasari dengan rasa bersaudara antara satu dengan yang lain. Kemudian olahraga. Itu olahraga. Jadi ikut Satrate itu biar sehat. Biar sehat. Kemudian bela diri. Kemudian kesenian. Kemudian kerohanian. Jadi itu pancadasar Satrate. Jadi ada persaudaraan, olahraga, bela diri, kesenian dan kerohanian. Jadi mencakup semua ya. Mencakup. Nah, kerohanian inilah ada ajaran atau falsafah yang mendorong warga Satrate untuk seperti tadi vertikal dan horizontal. Jadi kalau dalam agama namanya muamalah dan mengamal hak dan muamalah antar manusia. Ya, vertikal dan horizontal. Seperti itu Satrate. Ada juga ininya kok, apa namanya, sumpahnya yang tidak boleh dilanggar gitu. Ya, ada sumpahnya. Ada sumpahnya. Sumpahnya yang pertama tidak boleh merusak pagerayu. Ya, pagerayu. Pagerayu itu apa? Pagerayu itu kita melakukan satu tindakan asusila kepada orang atau istri orang lain, kepada istri orang lain. Pagerayu. Berarti sesuai dengan undang-undang TPKS yang baru disahkan, tindak pidana kekerasan seksual. Ya. Itu nggak boleh kekerasan seksual itu. Ya. Ini yang kedua, tidak boleh merusak purus hijau, betul lah, Pak? Tidak boleh merusak, iya. Nah itu yang saya nggak tahu itu. Apa itu? Purus hijau. Ramani wong liya. Oh isi. Purus hijau. Tidak boleh merusak poros apa purus? Purus hijau. Purus ya. Sesuatu yang masih muda. Tafsirnya kita tidak boleh menodai
Perawan. Orang lain, gadis yang tidak dengan cara yang halal, dihalalkan oleh agama. Iya. Itu maksudnya seperti itu. Gadis. Nah kalau nanti yang warga PSHT-nya perempuan tidak boleh jakani ya. Tidak boleh jakani Ya, betul. orang lain. Betul, orang lain. Tidak boleh berkelahi antara warga PSHT. Iya betul. Kalau latihan boleh, Boleh. kalau berkelahi nggak boleh ya. Nggak boleh. Itu namanya istilahnya persaudaraan Iya, tadi ya. Dan ya betul. Terus juga tidak boleh melatih tanpa Izin nggak boleh. Ya. Karena ilmu ESA itu terorganisir secara baik. Terus yang boleh melatih itu siapa? Ditunjuk atau dapat SK atau gimana? Yang boleh melatih memang orang yang pertama yang dibolehkan warga tingkat 1 itu boleh melatih. Kalau siswa nggak boleh melatih, kecuali menjadi asisten pelatih. Enggak, warga tingkat 1 itu sudah sabuk hitam berarti. Sudah sabuk putih. Oh, enggak, urutan sabuk gimana sih Pak? Pertama hitam dulu, Oh, hitam dulu. kemudian jambon, Jambon, hijau, hijau, kemudian putih kecil, putih kecil. baru terakhir mori sabuknya. Pakai mori Itu sabuknya. terakhir, mori itu. Mori itu simbol. Simbol bahwa sudah mendekati yang Ya, mori itu dure sak detik sak pengawe. Oh, Sak detik sak pengawe itu wong esatrate nak duwe cita-cita kudu ngukur kekuatane dhewe. Ora oleh grambiang, ora oleh ambisius. Kalau ambisi boleh, ambisius nggak boleh. Oh, Jadi sak detik sak pengawe. sak detik sak pengaruh. Istilahnya itu. Oh, malah yang pertama itu hitam bukan putih ya. Bukan. Hitam ya? Hitam dulu. Jadi yang boleh mengajar atau melatih itu yang sudah sabuk putih. Iya, sabuk putih. Atau sudah yang warga tingkat 1 warga atau tingkat satu. tingkat 1. Mestinya dengan izin dari pengurus rantai. Jadi sumpah tadi yang terakhir tidak boleh memamerkan ilmu yang dipelajari. Ya, nggak boleh pamer. Tidak boleh pamer, ria. ya. Tidak boleh menyombongkan diri karena ilmunya. Kecuali kalau untuk bela diri. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa bela diri hakikatnya untuk membela kehormatan, Membela kehormatan. tidak mencari musuh. Yes. Membela harga diri Ya, juga membela ya. kehormatan diri, kehormatan keluarga, kehormatan keturunan, kehormatan bangsa dan negara, Yes. kehormatan pemerintah. Yes. Ya. Seperti itu, Jadi kehormatan ya. kehormatan. Kalau itu di ini wes wani tekan matine gitu ya. Kalau Ya. kehormatan di ini, Ya. diinjek-injek lah. Ya. Iya kan. Latihannya keras ya Pak ya. PSHT itu ya katanya ya. Ya, memang kulturnya begitu, Pak. Kulturnya Ya, begitu. kultur. Saya tuh Dan bayang, berbeda dengan dulu, lebih keras lagi. loh, saya tuh bayangke ini yang menciptakan kan asli orang Jawa, bahkan itu bangsawan mungkin ya. Iya. Iya ta? Kalau yang Suro Ki itu Hajar, aslinya, Ki yang Suro. ya itu Bapak, yang Suro itu dari pesantren, Tebu Ireng. Oh malah Ya, pesantren. Tebu Ireng. Oh I see. Berarti seharusnya gatuk ya sama Pagar Nusa itu ya. Nah, itu. Iya kan? Jadi nenek moyangnya itu Tebu Ireng sama. Ya, betul. Gitu. Betul. Seorang ulama berarti itu. Iya. Kan? Iya kayak Muhammadiyah sama NU kan sama-sama satu guru tuh itu. Iya. Iya kan? Iya, ada Iya. Mas Ari sama Ahmad Kiai Dahlan. Ahmad Dahlan iya tuh. Itu sama-sama. Oh berarti sebenarnya bersaudara ini. Iya. And Jadi apa? masalah keilmuannya mungkin satu Indo tapi pecah-pecah. Iya. Oh itu dari Tebu Ireng malan. Yang Suro itu nggih. Tebu Ireng. Enggak, itu kan orang Jawa. Dulu itu kan biasanya ya, apalagi orang pesantren, bahkan mungkin ada keturunan bangsawan. Ya bisa jadi. Berarti kan lemah lembut apa itu kok? Ya. Kok latihannya keras semua? Lah karena tuntutan waktu itu saat penjajahan. Bapak. Yes. Kita waktu itu kan lahir untuk membela negara untuk melawan penjajah. Oke, logis ini. Iya, benar. Karena kalau mengimbangi musuh, karena zaman penjajah. Penjajah. Artinya pendiri founding fathers-nya PSHT itu dulu memang ya pejuang-pejuang. Para pejuang. Ya. Itu kan Ki Hajar Harjo Utomo itu kan juga jadi pahlawan nasional kan? Iya, betul. Pahlawan nasional kan? Artinya kan juga pejuang, tidak bisa dinafikan itu. Jadi latihannya keras karena memang ya dari dulunya begitu ya. Ya, kulturnya memang Kulturnya begitu ya. Kultur. Kemudian gerakan fisiknya katanya juga berat itu loh. Maka mental harus sehat gitu ya. Iya.
Jadi kalau mentalnya nggak pas sehat sebenarnya ya. tidak berat Bapak. Itu kan diukur dari fase masing-masing umur. Kan kegiatan bela diri itu kan dari gerakan yang sederhana. Dari pertama dari kuda-kuda dulu, kemudian berkembang ke pukulan, Iya. kemudian ketendangan, kejatuhan gitu. Iya. Nah, baru nanti ke senam dasar, kemudian baru jurus. Oh, malah pukulan-pukulan dulu, kuda-kuda Ya, dulu ya, itu sebelum senam ya. sebelum. Jadi senam itu bukan yang pertama kali bukan? Ya itu namanya asdower kalau tadi. Jadi cara kuda-kuda, cara memukul. Kalau senam itu di dalamnya juga ada memukul. Tapi dasar memukulnya diawali dari gerakan dasar memukul dulu. Gerakan dasar memukul Ya. dulu. Oh, Seperti itu. Iya. Oh, itu fisiknya berat ya. Kalau ya, mungkin kalau saya baru mulai latihan sekarang ya mesti berat ya. Karena sudah berumur gitu kan mungkin kan. Tapi kalau yang muda-muda ya mungkin enak ya. Mental harus sehat, ada banyak gerakan senam. Nah, kalau mau daftar itu jadi warga gimana caranya, Pak? Harus latihan dulu. Kalau mau jadi warga sama harus latihan. Misalnya saya mau masuk jadi ikut latihan apa namanya PSHT gitu. Itu daftarnya di mana? Wah, itu di rayon-rayon. Di ranting. Nah, di rayon ada latihan. Rayon. Ya, Oh. di rayon ada latihan. Nggak bisa langsung ke Medion ya? Malah nggak usah kejauhan nanti. Kejauhan. Sekarang di pendidikan formal ada juga yang ikut. Maksud saya biar cepet jadi sabuk putih gitu. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Harus sesuai tahapannya. Iya, 4 bulan, 4 bulan itu nggak bisa ditawar lagi. Oh, ya? nggak bisa. Aduh. Soalnya kalau kuliah itu SKS ambilnya maksimal 24. Kalau pinter bisa lebih dari itu. Sehingga waktu kuliah 4 tahun itu bisa ditempuh 3 tahun lulus ya. Iya. Ini PSHT nggak begitu. Jadi wilayahnya kan beda, wilayah intelektual dengan wilayah motorik ini berbeda. Karena harus dilatih Ya, fisiknya motorik juga ya, motorik. Tetap 4 bulan. Kenaikan tingkat Ya, itu itu. standarisasi latihannya 4 bulan. Tapi kadang-kadang ada yang nggak lulus juga ya 4 bulan itu. Benar, kalau latihannya tertib, itu pasti lulus lah. Pasti Tertib, kemudian rajin ya. Jadi mencapai sabuk putih atau mori itu berapa tahun, Pak? Ya rata-rata 1,5 tahun itu. 1,5 tahun bisa? 1,5 tahun. Oh, tapi harus mempeng banget itu. Mempeng banget itu. Banget. Makanya Kalau umur 50-an lebih kayak saya itu wah, itu lebih bagus latihannya. Lebih sehat lagi. nanti latihan dipukul semua kita. Apa sih? Ceklek semua balung. Oh, 1,5 tahun bisa sampai sana kalau sergap gitu. Insya Allah selesai. Nah, setelah itu apa tindak lanjutnya? Advance-nya apa, Pak? Ya menjadi warga, ya menjadi anggota. Pertama bisa menjadi anggota biasa. Bisa menjadi pengurus. Itu anggota biasa atau pengurus. Karena setiap warga saya itu punya kartu anggota, Pak. Punya kartu anggota. Enggak. Jadi yang jadi pengurus sekarang itu pasti orang-orang yang sudah sabuknya Putih, iya. Pasti itu ya. Pasti sudah pendidikan tingkat 1 minimal itu. Jadi enggak embiah-embiah gitu lah. Ya orang yang sudah teruji lah, nanti menjadi pengurus tidak bisa silat ya, nggak bisa silat ya gimana? Iya. Harus bisa silat. Kalau diminta contohnya kayak apa kan nggak tahu ya. Wah, nggak tahu. Contohnya gerakan apa begitu ya. Nggak tahu. Kalau PSHT bedanya sama karate, taekwondo itu apa? Jadi setahu saya itu berbeda, Pak. Kalau justru kungfu sama karate serumpun karena sama-sama karate. Oh, kungfu itu sama dengan karate Ya, malah. serumpun. Oh, kalau silat Beda. Kalau kayak Betawi itu silat Betawi itu termasuk silat. itu serumpun dengan PSHT ya. Ya, serumpun dengan IPSI itu, serumpun dengan silat. Oh, makanya digabung jadi di IPSI itu ya. Ya, Ikatan Pencak Silat. Diadai, bahasa Indonesia diadai. Diwadai ya. Diwadai dengan IPSI itu. Jadi rumpunnya itu Tapak Suci, Pagar Nusa itu ya. Masuk IPSI. Termasuk IPSI ya. IPSI, ya. Oh. Iya. Karena ada
ada ini asli Indonesia itu soalnya, asli Indonesia. Iya. Kalau perisi diri itu apa? Itu ya termasuk IPSI. IPSI ya? Masuk IPSI. Nah, kalau di PSHT itu ada istilahnya, kalau di Pencaksilat di ini ada tenaga dalam enggak, Pak? Nah, saya itu bayangin tadi setelah jadi pendekar atau sudah sabuk putih atau mori tadi ada semacam kekebalan tubuh atau apa-apa itu ada nggak? Kalau di Sastra itu tidak mempelajari kekebalan tubuh, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi silat itu mengandalkan kekuatan dan kecepatan. Kekuatan dan kecepatan. Iya, kecepatan. Serta kecerdasan ya. Iya. Kecerdasan. Tidak ada ilmu kekebalan tubuh, tidak ada. Ukuran jarak jauh tidak ada. Tidak ada. Artinya kalau PSHT ini kan logis itu, rasional begitu ya. Rasional. Memang gerakan senam, mungkin pernafasan, terus gerakan-gerakan itu tadi, kaki, tangan, ya, tendangan, ya, pukulan dan seterusnya itu ya. Kalau jenengan itu ya ketua. Saya ketua PS Persatuan Silat Karate cabang Sragen. Tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Ya. Itu harus berarti sudah ya Pak ya, sudah mori dan sudah lanjut ya berarti ya. Iya. Sudah lanjut ya Pak. Ya. Itu kalau pengalaman jenengan itu mulai kapan latihan dan sampai sabuk mori tadi? Saya latihan SMP kelas 1, Bapak. Weh, SMP kelas 1. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu saya masih kecil. Iya. Maka belum boleh sabuk putih, belum boleh. Saya latihan di Ngawi waktu itu. Padahal sudah melalui tahapan itu tadi ya? Iya. Tapi sabuk putih nggak boleh? Nggak boleh karena kecil. Saya pindah ke Sragen di SMA. Iya. Sabuk hijau, kemudian disahkan. Tahun berapa lupa saya disahkan. Tahun 88 Bapak. 1988. Hijau ya hijau, biru ya biru, ya. Hitam ya hitam, putih ya putih, mori ya mori ya. Mori ya mori. Oh, mori itu ya putih ya. Ya. Putih ya itu. Putih ya putih gitu ya. Pokoknya itu tiap sabuk ditempuh maksimal 4 bulan ya. Schedule-nya 4 bulan. 4 bulan. Schedule latihannya. Dengan latihan 2 kali minimal per minggu. Ya. Sekali latihan itu berapa Pak? Berapa jam? Ya, memang kebutuhan itu tergantung kebutuhan Bapak atau tergantung tingkatan. Jadi semakin sabuknya semakin tinggi ya semakin lama. Kalau hijau itu latihannya habis Isya ya sampai jam 12 minimal malam. Kalau saya dulu sampai subuh. Oh ya Allah. Semalam. Ya, habis maghrib sampai subuh. Dulu itu menghafal 96 sama 36 gerakan itu semua? Iya, banyak dulu. Kan ada keripen, ada senam dasar, ada jurus, ada keripen. Keripen apa itu? Keripen itu sambung seperti gulat, Bapak. Bantingan. Keripen itu ada bantingan, pitingan, cekian, namanya keripen. Jadi saya dicekik dari depan, caranya melepas bagaimana. Dicekik dari belakang, cara melepas bagaimana. Ya sejenis bela diri praktis lah kalau keripen itu. Ada belati, jadi kita kalau ditusuk dari belakang itu bagaimana cara hindar. Ditusuk dari depan, ditusuk dari samping. Itu diajarkan. Iya. Ada toya itu menggunakan toya itu. Ini ya toya ya. Toya itu. Tongkat apa sebenarnya? Ya toya namanya. Hanya belati Bapak. Belati, toya. Itu belati sama toya. Belati sama toya aja. Itu diajarkan. Ada keripen juga diajarkan. Jadi senjatanya cuma itu sebenarnya. Ya, itu kalau yang digunakan untuk latihan itu. Nggak boleh pakai pistol ya berarti ya? Oh, kalau pistol itu boleh kalau pistol air. Boleh pakai pistol. Kalau pistol air boleh. Air isinya apa? Lombok itu. Ya itu berbahaya. Berbahaya malah. Oh jadi sabuk mori itu malah tertinggi. Ya, mori. Mungkin bisa diceritakan juga Pak pengalaman berorganisasi di PSHT itu. Panjenengan sebelumnya itu sebelum jadi ketua istilahnya, ketua cabang itu pernah jadi apa? Dari bawah. Jadi ketua ranting. Ketua ranting kecamatan. Kemudian
Saya pernah menjadi pengurus cabang itu 4 periode, Bapak. Di Sragen ini? Iya, Sragen. Ini yang keempat ini? Ini yang kelima? Ingat saya sudah 22 tahun lah jadi pengurus cabang. Sudah 2 tahun. Nggak ada misalkan batasan kayak presiden 2 kali menjabat itu enggak ada, enggak dibayar, enggak. Nggak dibayar malah tombok mungkin ya. Kalau tombok sering lah ya. Jadi ada berapa tempat latihan di Sragen itu, Pak? Sragen itu rantingnya 18. Ranting 18. Ya. Jadi belum semua belum. Ada 2 ranting yang belum. Ada 20 kecamatan ya? 20, tapi yang sudah berjalan itu 18 ranting. 18 ranting. Ya. Masing-masing ranting sudah punya ya, ada rayon, ada subrayon, ada. Sering berkeliling ke tempat-tempat latihan. Jadi kami itu sering. Soboma. Kemarin itu saya di Solo. Kemarin lagi itu di Jenggrek, itu di Rayon Jenggrek. Kemarinnya itu di Kalijambe. Kemarinnya itu di Sambung Macan, kalau di Kalau. Jadi mubalek campur ketua cabang. Mubalek jadi. Lah ini top ini. Saya datang itu saya tanya, iki kon ngopo aku? Jadi mubalek apa jadi ketua cabang. Nah, ketua cabang mengisi kerohanian atau sambutan. Kalau mubalek saya beri dalil. Iya. Jadi saya bicara tentang itu kalau bikala ya. Iya. Itu. Apa itu dalilnya itu kalau bikala itu? Wasari ulama firro. Firro bikubal janati ngardua sama Allah. Iya. Dalil mutakin itu. Itu. Akhirnya ditanya jadi mubalek apa jadi ketua cabang? Jawabnya apa? Sambung Macan itu saya bakal ngomong apa, Mas? Anu tausiah, Mas. Saya mesti tausiah. Istilahnya itu panggilnya Mas ya? Iya. Di anu itu ya? Saya dipanggil Kang Mas. Kang Mas ya? Oh. Jadi istilahnya persaudaraan betul itu. Ya, Kang Mas. Dan nanti kalau yang di Jakarta kan Bang. Ya Kang Mas Sepuh itu. Enggak, PS1 yang ada di Jakarta, ranting apa cabang? Sama, sana enggak tahu saya. Ya Kang Mas ya? Kalau Sragen itu Kang Mas. Kan sana mungkin abang mungkin ya. Hanya kalau Mas itu kalau Mas Jawa dibawa ke Jakarta jadi abang. Iya, makanya. Warna merah. Iya, abang. Kalau ke Bandung bisa jadi yang lain lagi. Iya. Iya kan? Bisa cari teteh apa dari apa. Tapi istilahnya Mas atau Kang Mas ya? Ya Kang Mas. Kalau di Sragen itu bisa dipanggil Kang Mas. Iya. Terus kalau mendidik yang, mohon maaf ini, kan sering ada apa namanya ya anak-anak berkelahi itu loh, ngakunya PSHT gitu kan, ya berkelahi di kampung apa di jalan, itu gimana cara ini memberi sanksi mereka? Kalau mereka diberi sanksi apa enggak? Kalau mereka warga Satrate, ya kita lihat permasalahannya. Permasalahannya. Kalau itu ulahnya hukum, ya mereka harus taat pada hukum. Taat pada hukum. Kemarin saya baca kan juga karena medsos saja ya kan? Iya. Karena medsos berkelahi gitu kan. Sensitif akhirnya. Iya. Ya namanya juga mungkin belum menginternalisasi itu tadi tujuan sama sumpah warga ya. PSHT itu tadi tujuan sama sumpah PSHT. Maka sumpahnya tidak boleh berkelahi antar sesama warga. Betul. Ya itu ya. Kalau tidak boleh menyombongkan diri karena ilmunya. Tidak boleh berkelahi antar sesama warga. Kalau bukan warga Kalau bukan warga tidak boleh juga. Oh, tidak boleh juga. Selama nggak konangan aja ya. Nah, karena ada ukhuwah insaniyah tadi. Betul. Ukhuwah insaniyah. Iya. Jadi para pemirsa, filosofinya ya, tujuannya juga, kemudian pesan moralnya, sumpahnya warga PSHT itu sangat luhur sekali. Jadi mencakup hubungan horizontal sesama manusia, tidak hanya sesama manusia, sama makhluk Tuhan yang lain. Kan tidak boleh merusak tanaman juga tuh, Pak. Tidak boleh menganiaya binatang juga kan? Iya, boleh. Ya. Jadi hubungannya secara horizontal sama makhluk Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa ini menjadi tujuan dari PSHT. Juga ada tujuan vertikal, beribadah secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa,
Dan itu memang untuk semua agama bisa masuk di PSHT. Maka sebutannya Tuhan Yang Maha Esa. Ya, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau ada mungkin oknum-oknum yang kadang-kadang berkelahi atas nama PSHT, itu kalau nanti melanggar hukum ya sesuai diproses dengan secara hukum ya Pak ya. Tapi kalau memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya secara kekeluargaan, mungkin karena ya masih muda ya. Kalau seperti Pak Sumar ini sudah nggak mungkin berkelahi soalnya, ya kan, sudah nggak ada emosinya, nggak emosional lah ya artinya kan, artinya udah tinggi ya. Insya Allah. Ini yang masih muda-muda lah. Atau mungkin itu dilatih berkelahi coba gitu, enggak? Kalau saya terlatih, kalau bela diri pasti berkelahi Pak. Oh iya, internal. Iya. Kalau di luar itu loh. Oh di luar tidak. Nggak boleh ya sebenarnya. Di luar nggak boleh. Aturannya luhur sekali, didirikan oleh para ya leluhur yang bahkan menjadi pahlawan nasional Pak Ki Hajar Harjo Utomo dan Eyang Suro ya Pak ya. Eyang Suro yang sebelumnya juga sudah menciptakan ini dengan gerakan-gerakan senam 90. Berapa Pak tadi Pak? Senamnya ada 90, gerakannya ada 36. Jurus Bapak. 36 jurus, Iya. gerakannya ada 36 jurus. Ya, luar biasa. Menghafal itu ya 4 tahun. Ya, 4 tahun. Saya pikir demikian pemirsa, tapi saya mohon beliau sebagai ketua cabang PSHT Sragen bisa memberikan closing statement dan ajakan kepada masyarakat yang bisa memotivasi, syukur-syukur bisa menginspirasi. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Kami mengajak untuk seluruh warga Esa Ternate, khususnya di Kabupaten Sragen, umumnya di tempat lain, untuk bisa menjaga marwah dari organisasi Persaudaraan Sejati Ternate dengan cara rumongso handar beni, wajib hanggur kepi, mulat saritra hangrosowani. Kita menghormati sesama bela diri yang lain, kita berkomunikasi, berinteraksi secara sehat, karena kita adalah bagian dari bangsa Indonesia yang wajib menjaga keutuhan bangsa dan negara kita. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya nanti akan masuk kepada nilai-nilai agama, kita ikut ajaran agama kita sesuai dengan agama masing-masing. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya hukum, kita taat kepada aturan hukum yang sudah ada di negara kita. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak atas kerawannya dan ilmunya dan inspirasinya kepada masyarakat. Semoga bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para warga PSHT. Sekali lagi, kalau ini bermanfaat bisa di like, bisa di subscribe, bisa di komen, bisa di share. Sekian podcast kali ini, semoga sekali lagi bermanfaat. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.